kita ini ada bidang lomba, seni dan olahraga. Yang diantaranya itu ada yang pendaftarannya harus dikolek oleh Capdin, sehingga nanti kita per kabupaten kota ini nanti bagaimana bisa mendapatkan peserta yang mumpuni yang bisa kita adu di tingkat provinsi. Sehingga ini nanti perlu kita berdiskusi sebaiknya bagaimana untuk mencari kekuatan, kelebihan masing-masing teman kita, mungkin SMA, SMK atau SLB, karena ini nanti kalau begitu GTK kita ngomongnya sudah satu kesatuan, ada yang sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke slide berikutnya. Jadi kelompoknya nanti yang akan kita ikuti ada sport, ada art, ada saintek, dan ada leadership. Perbedaan dari keempat ini nanti dari cara pendaftarannya, kalau saintek sama leadership, ini nanti pendaftarannya adalah individu. Jadi kalau saintek sama leadership nggak ada masalah, ini nanti sifatnya individu, dan semuanya sudah otomatis tercover di aplikasi Gempita yang connect dengan aplikasi GTK Provinsi Jawa Timur, sehingga Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah login dengan user dan password kalau belum dirubah menggunakan user password nick kita masing-masing. Jadi pada saat nanti kita login, maka akan ada bidang lomba apa saja yang bisa kita ikuti. Kemudian yang perlu menjadi penekanan bersama nanti Bapak Ibu untuk kelompok leadership, walaupun leadership sama saintek itu sama-sama melibatkan pengawas, guru, kemudian kepala sekolah dan tendik, ada satu yang sangat membedakan. Di leadership ini hanya menerima peserta dengan masa kerja sebagai penerima jabatan tersebut minimal 2 tahun. Jadi kepala sekolah baru belum 2 tahun, belum bisa mengikuti leadership, tetapi masih bisa mengikuti saintek. Kemudian nanti yang membedakan lagi antara saintek sama leadership ini nanti sama-sama keduanya nanti kalau digabungkan adalah bisa menggunakan individu. Sedangkan untuk yang kelompok di atas, kelompok ini sifatnya adalah tim dan yang mendaftarkan ini nanti cabang dinas. Kemudian ad ini nanti juga tim tetapi bisa mendaftarkan per kelompok masing-masing. Jadi kelompok masing-masing itu maksudnya adalah untuk art itu misalkan saja menari kreasi, tari kreasi. Tari kreasi itu misalkan kasusnya di SMA Geger ada 4 orang yang pinter menari, itu bisa membuat tim sendiri. Atau nanti gabungan SMA Geger dalam satu kabupaten dengan SMA Dolopo, SMA Dagangan, kebetulan masing-masing punya 1 orang orang tari kreasi yang pinter, itu nanti bisa jadi satu, dan itu nanti tim. Batasan maksimalnya adalah dalam satu kabupaten kota yang sama. Jadi walaupun tim ini kita bisa buat, tetapi timnya ini nanti bisa jadi dalam satu satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan, batasan maksimalnya adalah dalam satu kabupaten kota. Sementara kalau yang sport, ini nanti ini juga tim, kemudian provinsi tidak ikut menyeleksi, yang penting kabupaten kota nanti menyerahkan satu tim. Jadi misalkan saja voli putra, gitu misalkan. Voli itu kan ada voli putra, voli putri. Maka nanti Kabupaten Ngawi, tidak tahu di Kabupaten Ngawi itu prosesnya kayak apa. Yang penting nanti Kabupaten Ngawi itu ada tim putra, ada satu tim putri. Nah prosesnya itu nanti apa humpimpa atau diseleksi di tingkat Ngawi, monggo.
Yang jelas provinsi hanya menerima satu tim. Sementara kalau AT ini bisa lebih dari satu tim, dan ini nanti pendaftarannya bisa mandiri timnya itu, sementara kalau ini yang spot harus didaftarkan oleh cabang dinas. Seperti itu penjelasannya. Berikutnya waktu. Nah, ini alhamdulillah tadi ada penambahan di aplikasi kemarin itu 29 September, maka hari ini kita akan agak sedikit percepat ini tadi, kita hari ini langsung ketemu secara Zoom karena kemarin ini masih 29 Agustus, artinya hanya kurang 4 hari. Ternyata datanya ada pembetulan, sehingga pendaftaran kita masih ada waktu agak sedikit longgar dari tanggal 7 Agustus kemarin sampai nanti 15 September. 15 September, kemudian nanti upload karyanya maksimal 29 September. Artinya Bapak Ibu saat ini kita ada di dua kondisi. Bisa jadi kita saat ini daftar sekaligus upload boleh, atau kita saat ini nanti cukup daftar saja, uploadnya belakangan juga tidak masalah. Seperti itu. Kemudian nanti seleksi online-nya untuk tes untuk bidang lomba yang memang perlu online dan offline itu nanti tanggal 30 September sampai 13 Oktober. Kemudian 5 besar terbaiknya itu nanti kita kumpulkan di 20 Oktober dan nanti penghargaannya Bapak Ibu akan dilakukan di tanggal 29 November. Kemudian yang perlu menjadi bahasan kita saat ini, kalau yang tahun dulu, pendaftaran itu hanya individu saja. Jadi guru mendaftarkan media pembelajarannya. Ini individu saja. Tidak ada secara tim dan tidak ada didaftarkan secara capdin seperti ini. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kalau yang tim ini bisa tim itu diambil dalam satu sekolah sendiri atau gabungan dari beberapa sekolah, tetapi batas akhirnya adalah satu kabupaten kota yang sama. Sementara yang di bawah ini tim, tetapi untuk mendaftar tidak bisa menggunakan user akunnya guru, pengawas, atau yang lain-lain, tapi ini harus menggunakan usernya Capdin. Ini untuk yang spot, jadi untuk spot. Sementara yang tim ini cenderung ini up, kalau yang ini cenderung untuk Bitlom, Saintek, maupun Bitlom terkait dengan inovasi, seperti itu. Berikutnya, ini data yang dibaca, diberikan kepada kita Bapak Ibu pada saat hari Minggu tanggal 25 Agustus, berarti kemarin ya. Kemarin itu datanya Capdin Madiun itu yang daftar baru 45 ya, baru 45. Jadi sangat sedikit sekali, apalagi kalau kita bandingkan dengan Bojonegoro yang sudah sampai 1.215 dan Capdin Bondowoso yang 1.173. Nah, karena kondisi inilah maka tadi Ibu Kacap sudah menyampaikan bahwa di Capdin sudah dibentuk panitia gembita. Diharapkan nanti di masing-masing satuan pendidikan juga membuat tim yang sama, jadi membuat tim, dan nanti fungsinya tim itu kayak apa nanti kita diskusikan. Gitu. Berikutnya Ibu dan Bapak, di saat nanti kita login sebagai kepala sekolah atau pengawas, maka aplikasi akan memandu kita. Contoh kasusnya seperti ini. Nah, nanti misalkan saya masuk sebagai kepala sekolah, maka di sana nanti ada kesempatan leadership. Berarti apa saja yang muncul ini semua bisa kita ikuti. Jadi yang muncul pada waktu kita login, maka nanti kita akan bisa, oh lomba mana saja yang bisa saya ikuti. Contoh ini kalau
kepala sekolah ataupun pengawas begitu login akan keluar bidang lomba leadership. Leadership itu nanti terkait dengan inovasi kepala sekolah, inovasi pengawas, karena ini kebetulan saya masuk sebagai kepala sekolah, maka di sini munculnya adalah inovasi kepala sekolah. Tapi kalau nanti masuknya saya sebagai pengawas, maka ini nanti munculnya inovasi pengawas. Di sini masih tertulis yang kemarin 29 Agustus terakhir pendaftaran, tetapi sekarang sudah diedit, sudah dirubah menjadi 29 September. Jadi masih ada ruang untuk kita bergerak. Kemudian Bapak Ibu, di sini nanti di sebelah kanan itu ada model tombol yang berbeda warnanya, ada yang hijau, ada yang warna biru. Yang hijau ini yang sifatnya individual, artinya kita bisa langsung mendaftar, tidak perlu orang lain. Sedangkan yang tim ini, kalau saya mendaftar saya sebagai ketua tim, nanti saya diminta untuk menentukan anggota saya siapa saja. Siapa yang bisa masuk di sini nanti anggota tim adalah semua Bapak Ibu guru atau tendik, jadi GTK di Jawa Timur yang terdaftar di GTK. Sehingga nanti misalkan ada sedikit kecurangan begini biasanya, misalnya kasusnya bola voli. Di tetangga kita itu bukan guru, juga bukan tendik, tapi volinya bagus. Kemudian kita ikutkan sebagai anggota kita. Maka orang tersebut karena tidak terregistrasi sebagai GTK Jawa Timur, orang tersebut tidak akan bisa didaftarkan. Itu salah satunya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu pada waktu menentukan anggota tim itu tidak menulis nama, tapi tinggal cari namanya siapa. Sekali lagi, kalau tim itu nanti kita tidak akan menuliskan namanya siapa, tidak. Tetapi nanti Bapak Ibu tinggal mencari. Dicari, misalkan saja ada tim kita itu namanya Susilo, misalkan. Maka nanti cukup diketik saja pencariannya di situ Susilo, begitu keluar nanti kita klik. Maka dia akan menjadi anggota tim kita. Sehingga tidak memungkinkan orang luar kita masukkan sebagai anggota tim padahal dia bukan GTK di Jawa Timur. Kemudian berikutnya, di aplikasi ini yang warnanya hijau, ini Bapak Ibu tidak bisa mendaftar ketiga-tiganya walaupun kesempatannya ada 3. Guru bahkan ada kesempatan 5. Yang sama-sama warna hijau ini hanya diberi kesempatan untuk mengikuti satu saja. Saya ulang, bahwa yang berwarna hijau ini, Bapak Ibu, kebetulan kepala sekolah mempunyai warna hijaunya 3, ini hanya boleh dipilih salah satu. Tidak bisa dipilih 2 dari 3 atau 3 dari 3, hanya bisa 1 dari 3. Seandainya saya mempunyai kebisaan, di samping saya bisa membuat best practice yang saya pilih nomor 2, dan saya juga bisa ikut paduan suara, dan kemudian ikut voli, maka itu bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah untuk yang kelompok hijau ini hanya boleh memilih satu. Tapi kalau kelompok hijau ketemu dengan kelompok biru dan kelompoknya Capdin, yang ini yang bawah, yang olahraga, ini nanti nggak ada masalah. Yang tidak boleh double itu khusus leadership sama saintek, itu nggak bisa nanti. Sama seninya untuk menyanyi solo. Jadi menyanyi solo, kemudian saintek sama leadership bagi guru, kepala sekolah, pengawas itu nanti tidak bisa dipilih ketiga-tiganya. Jadi satu-satunya lomba dari art yang sifatnya individu itu menyanyi solo. Sisanya untuk art sama sport itu semuanya kelompok, semuanya tim. Jadi yang individu hanya menyanyi solo. Berikutnya, kalau saya masuk sebagai guru, peluang lomba untuk guru relatif lebih banyak dibanding pengawas kepala sekolah maupun tendik. Kenapa? Karena ada media pembelajaran menarik ini tidak muncul di pengawas dan tidak muncul di kepala sekolah. Media pembelajaran ini hanya dikhususkan untuk guru saja. Sehingga nanti yang bukan guru tidak bisa mengikuti media pembelajaran ini. Sehingga nanti di sini untuk guru peluangnya
banyak banget, termasuk nanti ada penghargaan dari leadership-nya. Kalau yang pengawas tadi istilahnya adalah dari kepala sekolah ada kepala sekolah inovasi kepala sekolah inovasi. Nanti kalau guru itu istilahnya nanti adalah guru impresif gitu. Kemudian nanti ada desain fashion. Desain fashion ini juga sama, art tetapi individu dan hanya ada di guru. Kepala sekolah tidak bisa ikut desain fashion, pengawas juga tidak bisa ikut desain fashion. Ini yang membedakan kenapa kepala sekolah tadi hanya 3 kesempatan, pengawas hanya 3 kesempatan, kenapa guru itu sampai 5, karena 5 itu pembedanya adalah di desain fashion sama media pembelajaran. Dengan demikian kalau bisa disimpulkan, berarti guru itu yang warna hijau ini ada 5, walaupun ini ada 5, maka guru itu hanya boleh memilih salah satu. Berarti nanti kalau misalkan memilih salah satunya, misalkan art-nya itu desain fashion, apakah bisa ikut art yang lain? Masih mungkin. Tetapi walaupun ini desain art dengan menyanyi desain art dengan best practice, ini tetap nggak bisa. Jadi yang warna hijau itu nanti kesempatannya hanya sekali, seperti itu. Berikutnya untuk tendik. Nah, tendik itu nanti ada tenaga kependidikan dedikatif. Hanya ini nanti karena ikut kelompok leadership, perlu saya ingatkan untuk tendik yang belum berumur 2 tahun, maksudnya sebagai tendik, tetap belum bisa. Sehingga nanti tendik peluangnya kalau kurang dari 2 tahun, bisanya adalah ikut menyanyi solo atau ikut art dan atau ikut sport seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, pendaftaran seperti yang tadi sudah kita lihat bareng-bareng, ada warna hijau, ada warna biru, dan ada yang dikoordinasikan oleh Capdin. Sekarang saya pisah lagi, pendaftar itu ada yang pendaftar di tingkat sekolah. Pendaftar di tingkat sekolah atau mungkin kalau pengawas ya di pengawas sendiri, ada 2 jenis pendaftaran, ada yang individu dan ada yang tim. Nah, kemudian nanti seperti pesan Ibu Kacap, kita nanti diminta untuk di masing-masing satuan pendidikan. Bisa saya lanjut, Mas Wahyu, halo? Ya, bisa, Pak. Saya baik, ya. Satuan pendidikan itu nanti diminta untuk membuat tim, Bapak Ibu. Jadi membuat tim. Nah, tugasnya apa tim yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu nanti? Jadi intinya adalah kita biar sejajar dengan Capdim yang lainnya, maka di sekolah nanti kita sediakan tim dengan cara halo, suara saya masih terdengar? Ya, terdengar, Bapak. Lanjut. Enggak. Jelas banget. Nah, tujuannya tim, jadi tujuan tim ini nanti adalah melakukan sosialisasi. Jadi nanti file ini Bapak Ibu nanti akan saya berikan ke panjenengan, mungkin diduplikasi, silakan disampaikan di tingkat sekolah masing-masing. Kemudian tim ini nanti harapannya karena memang sebagian pendaftarannya, hampir semua pendaftarannya itu menggunakan online, mungkin ada sebagian dari teman-teman kita yang perlu pendampingan, maka tim ini sekaligus mendampingi cara pendaftarannya, barangkali ada yang mengalami kesulitan. Utamanya yang leadership, karena leadership itu pendaftarannya harus membuat pakai video dan seterusnya itu, di video kurang lebih 5 menit ya, ternyata membuat video pendek itu juga susah, kalau video panjang mungkin relatif lebih mudah. Ini pendek tetapi harus memuat semua prasyarat yang harus disampaikan di situ, itu yang kadang-kadang susah. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin tim ini juga diperlukan saat upload file. Karena upload file ini di server kita itu memang kita batasi, ada sebagian yang harus sekian. Maka kadang-kadang perlu dilakukan zip atau RAR.
Nah, teman-teman untuk tim Gempita di sekolahan Bapak Ibu itu nanti setidaknya adalah mengawal ini semua. Apakah tidak teruploadnya itu karena kebesaran file atau lain-lain? Karena terus terang saja, kalau dalam bentuk video berarti itu nanti ngompresnya bagaimana dan seterusnya. Maka itu nanti tim Gempita di sekolah Bapak Ibu yang akan berjalan. Kadang-kadang juga video itu langsung diupload di server Gempita, padahal yang diminta adalah video tersebut diupload di Google Drive. Google Drive-nya itu nanti yang akan dilihat oleh tim panitia. Kemudian di sini juga sekaligus saya beri catatan Bapak Ibu. Tahun kemarin banyak yang gagal di-approve, padahal semua data sudah dimasukkan. Ternyata setelah diteliti, file yang dipakai untuk menitipkan hasil karya atau Google Drive tempat menitipkan hasil karya itu belum dibuka share-nya. Sehingga panitia pada waktu membuka karya dari guru tersebut tidak bisa, akibatnya tidak di-approve. Sekali lagi, berarti nanti tim yang Gempita di sekolah itu nanti memastikan dari pendaftaran sampai dengan penguploadan, utamanya kalau di situ memang harus ada video, ada file yang diupload ke Google Drive dulu, pastikan Google Drive-nya itu nanti sudah di-share link, sehingga nanti panitia atau tim di sana itu nanti masih bisa membuka. Jadi statusnya setidaknya minimal view. Nah, minimal view. Tapi kalau nanti tidak posisi view atau editor, maka di tim provinsi nanti tidak akan bisa melakukan penilaian sehingga tidak bisa di-approve. Berikutnya, hal-hal yang penting yang terkait dengan art. Ini yang paduan suara. Ini banyak pertanyaan kemarin, yang paduan suara itu nanti kayak apa dan seterusnya. Ini saya berikan hanya ketentuan umumnya saja. Jadi, paduan suaranya tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu jumlahnya. 19 sampai 25 orang. 19 sampai 25 orang. Satu dirijen, satu pianis, dan satu pemusik tambahan bila ada. Nah, karena 19 sampai 25 orang, tentunya ini kan kesulitan kalau hanya diambilkan dari sekolah. Dan perlu saya garis bawahi, 19 sampai dengan 25 ini tidak boleh ada siswa. Jadi ini khusus guru, kepala sekolah, pengawas, ataupun tendik. Sehingga untuk 19 sampai 25 ini nanti bisa jadi satu sekolah, bisa jadi satu sekolah membentuk satu tim, bisa jadi. Atau dari beberapa sekolah, gabungan dari SMA ini 5, SMK ini 5, SLB ini 5, ditambah sana berapa dan seterusnya sehingga bisa terkumpul 25 ditambah 1 berarti 28 ya. 28 orang itu boleh. Apakah boleh satu kabupaten kota itu nanti mengirimkan lebih dari satu tim untuk paduan suara? Jawabannya adalah boleh. Karena ini nanti hasilnya kita kirim secara online. Kemudian nanti akan dipilih oleh panitia sebanyak 5 terbaiknya yang akan diminta untuk melakukan offline untuk menyanyinya. Jangan-jangan nanti dari 19 sampai 25 ini yang depan saja itu bunyi, yang belakang tidak begitu bunyi begitu karena di video dan videonya itu dari depan. Jangan-jangan yang belakang hanya diem saja. Di online-nya bagus, makanya perlu memastikan apakah yang online bagus itu nanti betul-betul juga bagus. Maka 5 terbaik pilihan tim, pilihan juri akan diminta untuk datang ke offline-nya, dimungkinkan Surabaya atau mungkin Malang ya, dimungkinkan begitu. Sehingga nanti Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu siapkan atau saat ini kita siapkan karena waktunya juga berjalan terus, ini nanti bisa gabungan dari beberapa sekolah, beberapa instansi, kemudian Bapak Ibu dalam satu kabupaten kota boleh lebih dari satu, boleh lebih dari satu.
Kemudian yang ketentuan-ketentuan lagunya apa dan seterusnya nanti berikutnya setelah kita sudah daftar Bapak Ibu, setelah kita daftar ya. Berikutnya yang menyanyi solo lah. Kalau menyanyi solo ini nanti hanya satu orang. Kalau ini nggak ada masalah ini. Setiap orang pun bisa daftar ini. Nah, setiap orang bisa daftar. Tetapi begitu daftar satu karena ini warnanya tadi yang termasuk hijau, maka tidak boleh ikut yang kelompok leadership maupun kelompok saintek tadi yang sama-sama hijau karena sudah ada pembatasan di sana. Lagunya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang lebih dari indah satu, Dewa 19 seperti yang kau minta Krisya. Jadi sudah ada aturan lagunya. Sehingga mulai sekarang yang mau menyanyi solo sudah persiapan lagunya apa saja ini yang perlu disiapkan. Berikutnya Bapak Ibu untuk band. Nah, band ini juga sama. Beranggotakan yang penting 7 anggota. Apakah ini dari satu sekolah? Boleh lebih dari satu sekolah. Boleh, silakan saja. Kemudian nanti band ini nanti hasilnya apa istilahnya di capture hasilnya, kemudian nanti tetap modelnya adalah tetap online, kemudian diambil 5 terbaik itu. Sama dengan yang tadi. Ini hampir sama. Kemudian yang tari kreasi. Tari kreasi ini tidak boleh satu orang. Sekali lagi, tari kreasi ini tidak boleh karena ini tim. Sehingga timnya itu nanti minimal 2 sampai 5 orang. Setidaknya 2 sampai 5 orang. Kemudian apakah laki-laki perempuan boleh, campuran juga boleh. Durasi yang dibutuhkan adalah 5 sampai 7 menit. Kemarin panitia ad menyampaikan waktu ini perlu kita garis bawahi betul-betul Bapak Ibu. Jangan sampai kurang dari 5 dan juga jangan sampai melebihi dari 7 menit. Karena kurang dari 5 dan lebih dari 7 ini nanti mengurangi penilaian Bapak Ibu. Seperti itu. Berikutnya saya kembali menekankan terkait dengan tim, kemudian ini khususnya yang spot ya Bapak Ibu. Spot yang tim ini beda dengan ad. Kalau ad tadi walaupun tim bisa didaftarkan oleh kita sendiri. Tetapi untuk spot ini yang mendaftarkan adalah Capdin. Dan basisnya ini nanti adalah basis kabupaten kota. Berarti nanti di Capdin Madiun akan ada tim voli putra Ngawi, voli putra Kota Madiun, voli putra Kabupaten Madiun, seperti itu. Berarti ini nanti seperti tenis lapangan, ini nanti juga sama, tenis lapangan ganda putra Ngawi, ganda putra Kabupaten, ganda putra Kota Madiun, putri campuran dan seterusnya. Ini nanti yang mendaftarkan adalah kabupaten. Nah, persoalannya sekarang bagaimana kita mencari yang peserta terbaiknya kota, peserta terbaiknya Ngawi, peserta terbaiknya Kabupaten Madiun. Ini yang menjadi diskusi kita bareng-bareng saat ini, Bapak Ibu. Bagaimana enaknya? Karena bisa jadi misalkan di Kabupaten Madiun. Ini Kabupaten Madiun ini yang volinya yang baik itu guru mana saja sih? Nah, ini kan kita tidak tahu antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Maka ini nanti perlu kita diskusikan. Ada beberapa pemikiran yang kemarin sempat diskusi kecil-kecilan begitu Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan kali ini diundang di sekolah, di semua sekolah itu ada guru seni, guru olahraga. Kenapa? Karena guru seni dan guru olahraga diharapkan tahu peta kemampuan olahraganya di masing-masing sekolah dan sekaligus mungkin juga tahu kemampuan seni di masing-masing sekolah. Sehingga nanti tim kita ada tim yang jago yang akhirnya nanti harapannya bisa berbicara banyak di tingkat provinsi. Sehingga nanti Bapak Ibu untuk cabang olahraga ini dibesarkan di ini,
proses itu diserahkan di Capdim. Artinya misalkan saja tadi ada tim bulu tangkis putra. Nah, bulu tangkis itu kebanyakan hampir semua sekolah punya jago ini. Nah, tetapi tidak bisa didaftarkan semuanya. Kemudian apakah perlu dilakukan pertandingan di tingkat kabupaten kota? Monggo, yang jelas panitia dari provinsi itu tahu mateng yang daftar di kabupaten kota, misalkan untuk bulu tangkis putra, ya satu grup, satu tim. Padahal kalau kita tahu bulu tangkis itu hampir di setiap sekolah itu punya tim bagus-bagus. Nah, disinilah nanti perlunya nanti kita berbicara banyak. Mungkin kita juga perlu offline. Kira-kira bagaimana menentukan itu semua. Termasuk misalkan saja tenis lapangan itu kan juga sama. Guru mana yang kira-kira mewakili untuk kabupaten kota. Karena provinsi pokoknya tahu beres voli putra, voli putri, ataupun tadi bulu tangkis putra, putri atau campuran, tahunnya provinsi itu beres tercatat hanya satu-satu. Sementara di tingkat level kabupaten kota, kita punya banyak atlet untuk itu. Inilah nanti yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Apakah perlu seleksi di tingkat kabupaten atau bagaimana? Itu nanti yang menjadi diskusi kita. Berikutnya, Bapak Ibu, apa yang kita diskusikan ini terkait dengan art dan sport ini. Jadi intinya art dan sport ini agak agak sedikit sulit karena melibatkan banyak orang. Beda dengan leadership sama saintek. Leadership sama saintek itu karena individu jadi gampang semua orang bisa mendaftarkan. Tapi untuk art dan sport ini nanti kalau ingin menjadi juara di tingkat provinsi tentunya kita harus punya data kekuatan dan kelebihan tendik di kabupaten kota kita masing-masing. Sehingga nanti diperlukan kejelian teman-teman tim guru seni dan teman-teman tim dari guru olahraga untuk mencari bibit-bibit yang ada di GTK di kabupaten kita masing-masing. Dan yang perlu diingat untuk seandainya ketemu tim bagusnya lebih dari satu, nggak ada masalah untuk karena tim yang bagus misalkan saja untuk penari tadi, penari misalkan ketemu tim sebanyak 4, semuanya bagus, nggak usah diseleksi. Kenapa? 4-nya diikutkan semua, nggak masalah. Tapi untuk yang sport, kalau ketemu tim bulu tangkis laki-laki atau putra itu kebetulan ada 4 tim bagus-bagus, tetap yang seperti ini harus diambil cukup satu. Nah itu nanti tekniknya bagaimana? Kita serahkan saja kepada teman-teman guru olahraga itu nanti baiknya bagaimana, apakah diadakan seleksi atau bagaimana. Yang jelas dari aplikasi hanya mengizinkan satu tim. Hanya Tak mengajukan telepon satu mau. tim. Saya aja lo mau ngeleng nih. Kayak cager. Berikutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, dari data-data ini tadi yang sudah kita diskusikan, tentunya nanti mungkin perlu panjangnya adalah didiskusi. Seperti itu. Nah, nanti saya akan memberikan data seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kalau ini saya klik ya. Bentar, saya tak keluar dulu. Nanti saya akan mempunyai data di Excel, pendataan Capdim. Oke. Saya tak share screen dulu. Tak share screen yang Excel. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu, saya akan membagi data ke Bapak Ibu semua. Silahkan nanti dibantu diisi. Ini sifatnya adalah draft sementara. Supaya nanti yang berkaitan dengan spot, semuanya nanti terwakili dan semua datanya masuk. Salah satunya misalkan contoh ini untuk Kota Madiun. Nanti ada 3 file, kota sendiri, kabupaten sendiri, Kabupaten Madiun sendiri, kemudian Kabupaten Ngawi sendiri. Nanti akan ada data begini. Voli putra.
Nah, misalkan dari Kota Madiun, dari SMA 1 ketemu 3 orang yang bagus terkait dengan poli. Kemudian SMA 2 Madiun ada 4, SMA 3 ada 5, dan seterusnya. Nah ini nanti monggo didata saja. Mungkin per sekolah, semua sekolah yang mempunyai anggotanya, mempunyai guru teknik potensi untuk dimasukkan di sini datanya. Sehingga nanti kalau masing-masing sekolah memasukkan, semuanya nanti akan terkumpul dalam satu kabupaten kota yang sama. Sehingga nanti kita perlu memilah setelah itu. Jadi setidaknya kita punya data kumpulan Bapak Ibu guru, pengawas, kepala sekolah yang pinter voli, kemudian nanti yang dibutuhkan satu tim itu kan hanya 6 atau 8 2 cadangan, yang lainnya nanti mungkin kita bisa pisahkan kan begitu. Nah, inilah yang nanti perlu kita rundingkan saat ini. Kemudian putra jelas ini anggotanya putra, kalau yang putri jelas anggotanya yang putri. Kemudian bagaimana terkait dengan senam kreasi. Kalau senam kreasi itu tidak ada putra dan putri, jadi cewek cowok tidak dibedakan, jadi nanti tidak dibedakan. Kemudian bagaimana dengan bulu tangkis. Nah, bulu tangkis ternyata ada pilihan Bapak Ibu. Maka nanti dalam satu sekolah misalkan di SMA saya ada 4. Nah, kemudian nanti mohon direkomendasikan 4 orang itu, satu dia memang spesifikasinya di rekening. Yeah. Suara saya sudah bisa masuk lagi. Halo. Sudah Pak, monggo dilanjut. Aman, Pak, aman. Nah, nanti untuk yang untuk yang bulu tangkis, misalkan di SMA Bapak Ibu, untuk yang di Kota Madiun ini, contohnya di Kota Madiun. Misalkan SMA 1 itu bulu tangkisnya kebetulan ada 4 bapak begitu. Tapi memang punya pengalaman 4 bapak itu, 1 dan 2 ini memang cenderung hanya di ganda putra. Sementara yang ketiga ini pernah punya pengalaman menggunakan ganda putri. Bisa direkomendasikan sekalian. Oh, guru pertama, guru kedua itu memang ganda saja, ganda putra. Sementara guru ketiga direkomendasikan ke ganda putri. Nah ini nanti yang ganda campuran maksud saya. Kemudian yang putri nanti mana yang direkomendasikan juga ke ganda campuran. Gitu ya. Jadi ini nanti isinya adalah putra putri. Bisa yang direkomendasikan kan campuran yang mana yang bisa direkomendasikan, atau memang dia tidak bisa campuran, bisanya hanya putra saja, putri saja. Ini nanti yang tentunya perlu Bapak Ibu isi, dan nanti Capdin nanti lewat Bu Julinar akan mengumpulkan kita semua untuk mendiskusikan ini, mencari tim terbaiknya, atau mungkin karena masih ada waktu bisa berlatih ketemu 1 atau 2 kali offline begitu, untuk yang voli, untuk yang senam, untuk yang bulu tangkis, tenis, dan seterusnya seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya share Bapak Ibu, agar kita segera bisa daftar, kemudian tidak salah alamat. Yang penting daftar dulu dan tidak salah alamat gitu. Sehingga nanti tidak ada riset-riset ulang lagi. Jadi, oh saya memang lebih senang ke saintek, ke misalkan saja ke media pembelajaran. Oh saya senang ke saintek tapi tidak ke media pembelajaran, tapi saya senang ke best practice. Lah ini nanti Bapak Ibu pastikan dari sekarang supaya nanti tidak salah seperti itu. Saya akan panggil Bu Yulinar, apakah ada di room ini? Halo, Bu Yulinar ada di room ini? Pak Wakili, Pak Andim. Oh, nggih. Setia menemani ini. Koordinasi terkait besok itu di Surabaya, Pak. Ya. Oh, nggih. Nggih, sampun ngaten. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, barangkali ada yang kurang jelas perlu didiskusikan. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan adalah bagaimana nanti kita bisa mendaftar, tidak salah alamat, kemudian apa yang kita daftari betul-betul sesuai dengan minat kita, utamanya nanti kegiatan yang berkaitan dengan data yang upload itu Capdin. Sementara Capdin nanti harus punya data real dari masing-masing sekolah, utamanya untuk cabang sport seperti itu.
Baik, Bapak Ibu, saya buka kesempatan untuk teman-teman yang mau mendiskusikan masalah ini sehingga nanti Capdin Madiun nanti akan maju ke podium untuk menerima hadiah karena menang begitu. Mudah-mudahan seperti itu. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang perlu didiskusikan. Bu Sri Penny, monggo Bu Sri Penny. Ya, Pak Anif, terima kasih atas Ya. kesempatan kepada saya. Saya Bu Penny dari SMK Negeri 2 Jiwan, Pak. Yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan persyaratan yang ada di Gembita Award 2024, Pak, di lamanya ini. Untuk yang bidang entertain atau arts, itu salah satu syaratnya adalah harus mengunggah dokumen surat keputusan hasil juara 1 sampai 3 di bidang masing-masing, kecuali untuk desain fashion. Nah, ini menjadi pertanyaan di kalangan teman-teman. Padahal kemarin teman-teman itu sudah sangat antusias untuk daftar seperti nyanyi solo, terus juga senam kreasi. Tapi setelah tahu ada syarat itu, akhirnya juga pikir-pikir. Lah ini mohon penjelasannya Pak, untuk unggah surat keputusan hasil juara 1 sampai 3. Nah, itu bagaimana menyikapinya. Terima kasih Pak. Yeah. Juara 1, 2, 3 itu nanti kan juga begini Bu Penny. Bisa jadi dari satuan pendidikan itu nanti mengeluarkan surat keterangan itu kan nggak masalah. Jadi tidak harus dari instansi yang kapabel gitu. Jadi dari sekolah nggak masalah Bu Penny. Jadi keinginan panjenengan untuk ikut di AT itu nggak ada masalah. Jadi tetap jalan. Itu ya Bu Penny nggih. Oke, terima kasih Pak Anim. Nggih, terus wonten malih Bapak Ibu. Jelas napa bingung? Monggo dari Kare. Ya, terima kasih Pak Anim. Bisa mendengar suara saya Pak Anim? Suaranya jelas, warnanya hitam tapi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. titipan dari teman-teman di Kare yang ingin ikut di kategori Saintek, baik yang di media maupun yang di best practice. Ini kaitannya dengan teknis saja, berkaitan dengan karya tulisnya, Pak. Yang pertama, titipan pertanyaannya, covernya untuk best practice itu formal atau bebas, bisa diberi gambar-gambar, atau cukup ya nama sesuai dengan apa yang disarankan di Juknis itu, memuat nama, NIP, ijazah sekolah, dan seterusnya. Apakah formal, apakah bisa dikasih gambar. Kemudian yang kedua, untuk lembar pengesahan itu pakai lembar pengesahan apa tidak. Kalau guru, apakah ke kepala sekolah, dan sebaliknya kepala sekolah dan pengawas ke Kacapdin atau bagaimana. Yang ketiga, untuk format penulisan karya-karyanya di best practice itu dibuat bab per bab atau dibuat sistem mengalir. Jadi artinya maksudnya bab 1 pendahuluan sesuai dengan isi itu, terus bab 2 pembahasan dengan isi seperti itu, hasil begitu seterusnya penutup. Atau dibuat seperti artikel itu sistem mengalir, 1 pendahuluan, 2 pembahasan, dan seterusnya. Itu yang ketiga, Pak. Kemudian yang keempat itu terkait dengan jumlah Pak Anim. Jumlahnya itu kan minimal 10 lembar, maksimal 20 lembar ya, atau 20 halaman. Itu maksimal 20 halaman itu isinya saja atau sudah keseluruhan dengan lampiran. Maksudnya 20 halaman itu sampai daftar pustaka saja, kemudian nanti lampirannya itu tidak dihitung, bebas berapapun yang dilampirkan, atau 20 halaman itu sudah termasuk lampirannya. Itu kemudian memastikan saja, berarti untuk kategori itu Saintek itu yang dikirim hanya karya tulis saja Pak Anim ya? Tidak ada mengumpulkan video atau tidak ada apa-apa syarat lain, kecuali kalau sudah pasca penilaian masuk 5 besar begitu.
Terima kasih Pak Anim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Septa. Yang pertama terkait dengan cover. Cover itu kita hanya mensyaratkan batas minimal. Jadi batas minimal nama, instansi itu. Jadi yang penting itu masalah covernya itu diberi gambar atau tidak ada masalah. Dan seandainya gambarnya bagus pun tidak menambah nilai. Begitu nggih Pak Septa nggih. Kemudian lembar pengesahan itu sifatnya bebas, mau diberi boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian format penulisannya itu mau menggunakan sistem mengalir atau menggunakan bab 1, bab 2, bab 3, tidak ada persoalan. Kemarin karena itu menjadi pertentangan, begitu ditetapkan menggunakan pola, satu pola, ternyata di tim di sana ternyata di masing-masing perguruan tinggi punya pola masing-masing, sehingga akhirnya dibuat bebas, tapi umumnya memang ya tetap ada pembagian-pembagian secara jelas antara pendahuluan, isi, sama penutup. Kemudian terkait dengan 10-20 itu sudah termasuk lampiran Pak Septa. Oke. Berarti Halo, dari Pak cover Septa. sampai lampiran itu 20 lembar ya? Ya, Terus hanya karya saja Pak ya yang ditampilkan, tidak ada nge-upload apa-apa lagi ya? betul. Jadi yang ada video-videonya itu yang leadership. Ya, siap, matur suwun Pak Anim. Oke, sami-sami Pak Septa. Wonten malih Bapak Ibu. Sudah jelas, tinggal share. Sudah Oke. menyala. Oke, kalau biar di share Mas Wahyu. Mas Wahyu, halo Mas Wahyu, masih adakah Mas Wahyu? Iya, Bapak. Ya, oke, filenya di share ya, ini saya kirim. Sambil menunggu barangkali kalau ada, ini filenya kita share di saya kirim lewat WA Mas Wahyu. Sambil saya tunggu teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Kalau sudah tidak ada berarti kan sudah tidak ada persoalan. Kemudian yang kita tunggu adalah pergerakan pendaftaran terlebih dulu sambil nanti kita bantu Bapak Ibu, kita pandu tentang isinya. Yang penting segera kita action, kemudian mungkin tim di sekolah juga bisa membantu karena semuanya memang berbasis TIK. Barangkali ada yang mengalami kesulitan terkait dengan penguploadan karyanya, terus bagaimana cara ngompresnya dalam bentuk zip ataupun RAR, itu nanti adalah bagian dari tim yang ada di sekolah masing-masing. Seperti itu. Mas Wahyu, halo. Iya, Bapak. Sudah terkirimkah? Sudah terkirimkah belum? Itu yang Masih materinya. proses. Oh, masih proses ya? Oh iya. Kalau tidak ada mungkin perlu ditutup sama Ibu mungkin kegiatan Ibu Lina. Kelihatannya teman-teman sudah memahami itu. Kemudian yang perlu menjadi garis bawah adalah sekolah untuk segera menuliskan data terkait dengan potensi yang ada di sekolah, yang itu nanti dipakai dasar Capdin untuk mendaftarkan, untuk memilih orang, siapa melakukan apa, bidang apa. Ini yang terpenting, yang tadi ada di alamat, kalau Bapak Ibu lupa, atau mungkin kalau Bapak Ibu, ini perlu ditulis Bapak Ibu, kalau kesulitan nanti mencari filenya, saya tak share screen dulu. Bentar. Bisa dibantu ditulis Bapak Ibu. Ini nanti yang isinya adalah bisa dipakai untuk kegiatan berikutnya.
di file gg.gg/gempita Cabdin Madiun. Isinya nanti adalah 3 file Google Sheet. Monggo nanti yang punya sekolah yang punya kemampuan orang pinter voli, pinter tenis lapangan, kemudian bulu tangkis, silakan disampaikan di situ sehingga nanti pada saat tertentu kita bisa memilah tim dari Cabdin Madiun itu yang mana saja orangnya. Syukur yang itu nanti yang daftar buahnya yang tertulis di situ sehingga kita bisa memilah. Yang repot itu kalau voli butuhnya 6, yang isi hanya 6 orang, terisi hanya 6 orang kan nggak bisa memilih itu nanti. Saya pikir itu barangkali Bapak Ibu kalau memang tidak ada pertanyaan, yang jelas ini monggo ditulis gempita gg.gg/gempita Cabdin Madiun seperti itu. Saya pikir itu barangkali kalau tidak ada pertanyaan, saya beri kesempatan sekali lagi barangkali ada. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Dah aman nggih, tidak ada nggih. Kalau tidak ada saya kembalikan kepada Bu Lena. Monggo Bu Lena untuk ditutup. Oke, siap nih. Terima kasih Bapak Anding untuk paparannya sudah sangat jelas. Dan yang kedua terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, tim pengembang sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti dengan seksama kegiatan ini. Diikuti oleh ini partisipannya ada 439. Ini ada Pak Budi juga ini. Sini jauh. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah kegiatan ini saya mohon segera merapatkan barisan ya, menyamakan persepsi terkait dengan paparan ini dengan tim sekolah dan segera eksekusi untuk pendaftaran di Gempita. Progresnya kami akan selalu memantau Bapak Ibu dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Ya, penekanan dari saya adalah ini bukan suatu beban, tapi adalah bagaimana Bapak Ibu semua memiliki tugas untuk menggairahkan guru-gurunya untuk senantiasa belajar, berinovasi, sering-sering melakukan identifikasi, sering melakukan refleksi, sehingga setiap hari beliau-beliau ini berkarya ya. Selain melaksanakan tugas yang tupoksi yang seharusnya dan rencana yang sudah disusun ini sebuah kewajiban, sehingga yang dinamakan karya di sini adalah menguatkan kegiatan-kegiatan yang mampu menguatkan akan rencana yang sudah disusun oleh Bapak Ibu semua ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. File materinya belum. File materinya belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalau materi sudah di-share. Bapak Ibu. Mas, materi ini nanti Mas. Sudah saya di chat, Pak. Bapak Ibu lihat di chat. Materinya di chat. Saya ulang Bapak Ibu, materinya ada di chat. Kalau nanti tidak masuk, saya nanti akan masukkan di info prestasi Cabdin. Saya lewatkan di situ. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah tidak ada persoalan, room ini akan segera kita tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.